Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salah satu kata yang cukup populer terutama di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di era sosial media, salah satu kata itu adalah hoax, atau kadang-kadang orang menyebutnya dengan sederhana yaitu hoax. Hoax itu sendiri merupakan satu istilah dalam beberapa literasi, yaitu dalam bahasa Inggris yang mulai masuk sejak era industri, yaitu sekitar tahun 1808. Namun dari beberapa sumber, kata hoax itu sendiri disinyalir telah muncul sejak ratusan tahun sebelum itu. Kata tersebut diyakini muncul dari sebuah kata hokus yang berarti untuk mengelabui dan merupakan penyingkatan dari sebuah mantra hokus pokus. Itu sebuah frase yang kerap digunakan dalam pertunjukan sulap, sebagaimana di Nusantara atau di Indonesia seperti kalimat sim salabim, yang intinya adalah mengelabui. Kata hoax ini sendiri apabila kita padankan dengan bahasa Islam, maka setidaknya kita menemukan dua kata yang dekat. Yang pertama adalah al-kadzab, yaitu bohong. Yang kedua bahkan adalah al-fitnah, yaitu fitnah. Tetapi dalam kesempatan ini izinkan Al-Faqir membahas yang kedua, yaitu al-fitnah, yang dekat dengan makna hoax itu sendiri. Di dalam Islam, kata-kata fitnah merujuk pada berbagai bentuk pencemaran nama baik, tuduhan yang tidak benar, dan sebuah bentuk penyesatan. Dalam pengertian yang lebih luas, fitnah juga mencakup segala macam bentuk provokasi dan penipuan yang dapat menyebabkan kerusakan, baik secara individu maupun kerusakan secara sosial kemasyarakatan. Begitu besar efek dari fitnah itu sendiri, maka Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah meletakkan fitnah itu sesuatu yang amat sangat membahayakan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya efek yang akan ditimbulkan dari perilaku yang bernama fitnah itu sendiri. Setidak-tidaknya ada 3 dampak besar, dampak negatif yang akan menjadi dampak buruk atau dampak negatif dari yang bernama fitnah itu sendiri. Yang pertama tentunya adalah fitnah itu akan merusak reputasi, akan merusak marwah atau kehormatan seseorang. Tuduhan yang tidak berdasar dapat menghancurkan kehormatan seseorang, menyebabkan kerugian individual secara jasmani bahkan, atau secara rohani, secara sosial, dan secara psikologis. Yang kedua adalah perpecahan dalam masyarakat. Begitu banyak perpecahan yang diakibatkan oleh fitnah antara satu kelompok masyarakat tertentu
dengan kelompok masyarakat yang lainnya dengan satu berita bohong saja, hal tersebut dapat mengadu domba, bahkan sering terjadi pertikaian bahkan peperangan antara masyarakat dengan korban yang sudah tidak terperi, tidak terhitung jumlah. Jadi pantaslah Allah menyebutkan bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi pengaruh fitnah itu sendiri lebih buruk daripada pembunuh. Lalu dampak negatif yang ketiga adalah dampak spiritual. Ada sekelompok oknum yang menggunakan fitnah sebagai alat untuk merugikan orang lain, maka ini benar-benar akan mengakibatkan dosa besar, menjauhkan orang yang melakukan fitnah itu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pastilah akan mengurangi pahalanya dan menumpukan dosanya. Beberapa hal yang dapat kita ikhtiarkan apabila ada orang yang membawa berita kepada kita, lalu kemudian apakah berita itu benar atau hoak, apakah berita itu terkonfirmasi atau fitnah. Yang pertama adalah melakukan verifikasi informasi. Sebelum kita menyebarkan informasi kepada orang lain, kepada masyarakat, maka kita melakukan cek and recheck. Wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila ada datang orang yang tidak berintegritas, yang tidak dapat dipegang lisannya, tidak amanah, maka lakukan tabayyun, lakukan check and recheck, lakukan verifikasi informasi. Yang kedua adalah menjaga lisan kita, yaitu berikhtiar, menjaga sikap, menahan diri untuk tidak berbicara buruk tentang orang lain. Karena apabila hal ini menjadi sebuah tradisi, maka tidak mustahil kita akan jatuh kepada apa yang disebut dengan kubang fitnah, atau jatuh kepada perbuatan yang termasuk di dalam dosa besar tersebut. Yang ketiga adalah membangun hubungan silaturahmi yang baik antar individu, antar masyarakat. Akhirnya masyarakat mempunyai pemahaman terhadap masyarakat lainnya, individu mempunyai pemahaman terhadap individu lainnya. Yang diharapkan dengan ta'aruf ini, saling mengenal ini, akan muncul apa yang disebut dengan tafahum, yaitu upaya untuk senantiasa saling memahami. Begitu besarnya pengaruh fitnah di dalam diri masyarakat kita, maka fitnah itu sendiri benar-benar akan menjerumuskan seseorang kepada bahaya yang begitu sangat besar. Sehingga kita bermohon kepada Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang yang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Mumtahanah ayat 3. Akhirnya izinkan Al-Fakir mengambil kesimpulan dari syiar santun ini. Hindari olehmu khianah janji, karenanya banyak yang tak simpati. Hindari olehmu fitnah yang keji, karenanya banyak jiwa yang akan mati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.